Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Andrian Setiawan dengan NIM 2006125773 dari kelas Agroteknologi C. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar manajemen agribisnis mini riset implementasi PAOC pada badan usaha agribisnis. Ada 4 bahan yang saya gunakan untuk mini riset kali ini. Yang pertama, usaha tani perkebunan kelapa sawit milik Bapak Sutrisno. Yang kedua, perkebunan kelapa sawit milik Bapak Agus Salim. Yang ketiga, perkebunan kelapa sawit PT Ekadura Indonesia. Yang keempat, koperasi perkebunan kelapa sawit rakyat. Usaha tani yang pertama yaitu usaha tani perkebunan kelapa sawit milik Bapak Sutrisno. Memulai sejak 2012 hingga saat ini. Usaha tani ini berada di Desa Kotaraya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Subsistem agribisnis. Yang pertama itu fungsi P atau planning, perencanaan. Pada awal proses perencanaan, Bapak Sutrisno melihat adanya prospek besar untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit karena proses perawatan dan pemasaran hasil produksi tidak cukup sulit di daerahnya. Selain itu, Bapak Sutrisno telah menyiapkan modal yang cukup untuk membeli lahan pertanian, benih kelapa sawit, tenaga kerja, dan penentuan waktu pelaksanaannya. Yang kedua itu fungsi O, organizing atau organisasi. Dalam menerapkan fungsi organisasi, Bapak Sutrisno menyerahkan semua kepercayaan kepada tenaga kerjanya. Yang ketiga, perencanaan fungsi actuating atau pengarahan. Dengan menerapkan fungsi A, Bapak Sutrisno ini langsung terjun ke lahan perkebunan kelapa sawit untuk memberikan arahan secara langsung jika kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur kerja ataupun perawatan yang sehingga mampu mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Yang terakhir yaitu fungsi C atau controlling. Bapak Sutrisno sebagai pemilik kebun usaha kelapa sawit selalu mengawasi dan terjun langsung ke lahan kelapa sawit tersebut guna melaksanakan kegiatan mulai dari perawatan tanaman, pengendalian hama, pemupukan hingga sampai pemanenan sampai memasarkan. Usaha tani yang kedua yaitu perkebunan kelapa sawit milik Bapak Agus Salim yang sudah dimulai sejak 2009 hingga saat ini. Subsistem agribisnisnya yaitu penerapan fungsi planning atau perencanaan. Dalam menerapkan fungsi planning, yaitu Bapak Agus Salim telah menyiapkan permodalan yang cukup untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan nantinya seperti perawatan perkebunannya sampai pemasaran hasil produksi. Yang kedua yaitu fungsi O, organizing atau organisasi. Dalam menerapkan fungsi ini, Bapak Agus Salim sebagai pemilik usaha tani seluruhnya mempercayakan semua kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan perkebunan kepada anggotanya. Yang ketiga yaitu penerapan fungsi A, actuating. Dalam menerapkan fungsi actuating, Bapak Agus Salim meminta bantuan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit tersebut untuk melakukan kegiatan seperti perawatan tanaman sampai hasil produksi. Namun, Bapak Agus ini telah menyiapkan bahan yang akan digunakan seperti pupuk. Dan yang selanjutnya, penerapan fungsi controlling. Untuk menerapkan fungsi ini, Bapak Agus Salim selaku pemilik usaha tani selalu mengingatkan kepada tenaga kerjanya untuk selalu teliti agar tidak terjadi kesalahan pada usaha taninya, sehingga usaha tani tersebut tidak terjadi kegagalan atau kejadian yang tidak diinginkan, supaya hasil produksi perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan produksi yang sangat maksimal. Badan usaha yang pertama yaitu PT Ekadura Indonesia. Komoditinya yaitu perkebunan kelapa sawit. Berada di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam menerapkan fungsi P, PT Ekadura Indonesia yang terletak di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ini bertujuan untuk melakukan kesejahteraan lingkungan. Yang kedua, penerapan fungsi O,
organisasi. Dalam menerapkan fungsi organisasi, PT Eka Dura Indonesia ini, semua kegiatan dikendalikan oleh wewenang dan tanggung jawab yang dipimpin langsung oleh ADM, asisten, mandor 1, mandor panen, mandor rawat, mandor HPT, dan tenaga kerja panen. Yang ketiga yaitu penerapan fungsi A, actuating, atau pengarahan. Dalam menerapkan fungsi pengarahan, PT Eka Dura Indonesia ini, para asisten dan mandor 1 mengadakan briefing setiap paginya pukul 5:30 untuk memberi pengarahan kerja. Yang keempat yaitu penerapan fungsi C atau controlling. Dalam menerapkan fungsi pengawasan ini, PT Eka Dura Indonesia dipegang langsung oleh para mandor 1 perkebunan untuk mengarahkan para pekerja supaya hasil produksi perkebunan kelapa sawit tersebut dapat menghasilkan produksi yang berkualitas dan lebih maksimal. Badan usaha yang kedua yaitu Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Komoditinya yaitu perkebunan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Subsistem agribisnisnya yaitu penerapan fungsi planning atau perencanaan. Dalam menerapkan fungsi ini, Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian, di mana koperasi ini mampu memainkan perannya sebagai lembaga pendukung dalam kegiatan pertanian. Yang kedua yaitu penerapan fungsi organizing atau organisasi. Dalam menerapkan fungsi organisasi ini, Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat sebagian besar umur petaninya kategori dewasa atau berkisar 44 sampai 59 tahun. Hal ini menunjukkan sebagian besar petani kelapa sawit di Kecamatan Konghong memiliki kondisi fisik yang mendukung dalam kegiatan koperasi. Yang ketiga yaitu penerapan fungsi actuating. Dalam menerapkan fungsi pengarahan ini didukung oleh para penyuluh koperasi. Yang keempat yaitu penerapan fungsi controlling. Dalam menerapkan fungsi pengawasan koperasi ini mendapatkan keuntungan dari kemitraan, dukungan kelompok tani, dukungan penyuluh, dan dukungan dari pemerintah daerah tersebut. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa POAC diterapkan dalam setiap organisasi di seluruh kegiatan yang berkelompok guna mempertahankan kelanjutan organisasi tersebut. POAC adalah dasar manajemen untuk organisasi. POAC adalah proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Perencanaan adalah proses di mana manajer membuat keputusan, memutuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan, alokasi tanggung jawab kepada orang lain untuk mengatur antara keberhasilan dan tujuan. Pengorganisasian adalah proses tentang bagaimana strategi dan taktik yang telah dibuat dalam perencanaan proses dirancang dengan baik ke struktur organisasi. Actuating adalah kegiatan seorang pemimpin dalam mengarahkan dan memberi suntikan semangat serta motivasi kepada bawahan agar mampu untuk selalu bekerja dengan efektif, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu controlling. Controlling merupakan kegiatan pengendalian dan pengawasan pada seluruh aspek dan elemen dalam perusahaan. Apabila fungsi POAC tersebut dapat dipahami dan diterapkan, maka akan lebih baik dan dapat menuju kesuksesan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.